La ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, kalian akan berjaya, kalian akan menang, kalian akan sukses, meraih kejayaan dengan agama saja. Seluruh para nabi datang kepada para petani yang mereka yakin kebahagiaan dalam pertanian, yaitu kaum yang namanya kaum Saba. Bukan di situ letak kebahagiaan kalian. Silahkan bertani, tapi kejayaan bukan di pertanian, tapi ada dalam agama. Datang Nabi diutus untuk satu kaum yang meyakini bahwasanya kejayaan, kebahagiaan ada di dalam perdagangan, yakni kaum Madian. Diutus Nabi, bukan di sana kejayaan kalian. Kejayaan kalian dalam agama. Silahkan berdagang, tapi agama, kebahagiaan ada di sana. Datang kepada satu kaum yang meyakini kejayaan ada dalam teknologi, yakni kaum Samud. Kejayaan bukan di sana, kejayaan ada dalam agama. Didatangkan kepada satu kaum yang yakin kepada kesehatan, keperkasaan badan. Hari-hari kerjanya untuk menyempurnakan jasadnya, fisiknya, bagaimana sehat dan perkasa. Kejayaan bukan di sana, kejayaan ada dalam agama. Kaum-kaum yang didatangi, orang-orang yang didatangi, yang menolak agama, maka hidup di dunia yang sengsara dan akhirat sudah menunggu azab yang pedih. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan kebahagiaan yang dicari oleh setiap manusia di mana letaknya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berjanji, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah apabila ingin memenuhi janji, tidak ada kesulitan bagi Allah. Bukan sebagai manusia apabila berjanji, nanti saya kalau duduk akan begini, begana, begini. Ketika ditagih janjinya, tunggulah sebentar. Karena ini masih begini, begana, begini. Sampai selesai periodenya, janji itu tidak terwujud. Tapi kalau Allah ingin memenuhi janji, tidak ada kesulitan bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Manusia berkumpul di satu tempat. Seluruh manusia dari yang pertama lahir sampai yang terakhir mati, kumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, meminta dengan berbagai macam keinginannya, meminta dengan berbagai macam bahasa di waktu yang sama. Sekali pandang saja Allah paham apa yang menjadi maksudnya. Dan Allah akan berikan, tidak ada yang salah beri. Dan apabila semua diberikan apa yang menjadi keinginannya, hudang khazanah Allah tidak berkurang, kecuali hanya seperti berkurangnya air laut apabila diambil dengan ujung jari. La ilaha illallah. Untuk membahagiakan manusia, Allah tidak perlu asbab. Allah bisa bahagiakan. Allah bisa bahagiakan dengan asbab. Allah bisa bahagiakan tanpa asbab. Bahkan Allah mampu membahagiakan dengan sesuatu yang bertentangan dengan asbab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membahagiakan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Allah mampu di mata Namrud, di mata masyarakat Babilonia,
Nabi Ibrahim berada di dalam lautan api. Tetapi yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim berada di taman surga. La ilaha. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan pasti datang. Kapan itu? Ketika kita membuat amal-amal yang soleh, amal-amal agama. Siapa saja pun orangnya, baik laki-laki maupun wanita. Apa syaratnya? Wa huwa mu'minun. Amal-amal yang soleh ini dilakukan dengan keimanan. Ada modal iman. Karena apabila ada iman, maka ini jaminan dari Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Kuncinya di iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah. Jangan kamu bersedih. Kamulah yang terbaik. Kamulah yang terunggul jika kalian benar-benar beriman. Kuncinya pada keimanan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman iman yang dikehendaki adalah iman yang standar. Al-imanul matlub. Dan letaknya iman adalah di hati. Letaknya iman di hati, bukan dalam cerita, bukan dalam pengetahuan, bukan dalam bacaan. Iman yang di hati nih Pak. Untuk memasukkan iman ke hati inilah usaha dakwah ala manhajin nubuwah, usaha dakwah cara Nabi. 13 tahun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusahakan imannya para sahabat. Sehingga akhirnya iman mereka standar. Dan kita semua disuruh untuk bagaimana mengusahakan iman seperti al-imanul matlub, imannya para sahabat. Para sahabat terus digencarkan oleh Nabi mengusahakan iman. Maka kalau pagi hari ditanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Gimana kabarmu pagi ini Harithah? Jawabnya apa? Asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku mukmin sejati. Dia berikan kabar hatinya. Bagaimana iman di hatinya? Apakah iman sejati atau tidak? Maka Nabi ingin melihat, benarkah likulli qaulin haqiqatun, fama haqiqatu ma taqul. Setiap kata-kata ada buktinya. Apa bukti kata-katamu itu? Azaftu nafsi anid dunya. Aku berpaling dari dunia. Muak mencari dunia, Pak. Iman masuk, muak mencari dunia. Aku melihat seolah-olah ars Tuhanku di hadapanku. Aku seolah-olah melihat ahli surga saling kunjung mengunjungi. Aku melihat seolah-olah ahli neraka tuntut menuntut, jerit menjerit. Aku tidak yakin kalau berpagi hari aku sampai ke sore hari. Maka Rasulullah ketika mendapatkan keterangan seperti itu, rajulun nawwarallahu qalbuh. Inilah laki-laki yang Allah berikan cahaya di hatinya. Usaha iman para sahabat. Sehingga sahabat hari-hari yang dipikirkan hatinya, keadaan imannya. Sahabat Hanzalah pulang ke rumah, jumpa anaknya, jumpa istrinya. Bercanda dengan anak, bercanda dengan istri. Hadirin yang mulia, tersadar, astagfirullahaladzim, loh, kenapa ini hati? Kok seperti ini hatiku? Tadi ketika di depan majelis Rasulullah, seolah-olah neraka di depan mata, surga di depan mata. Sekarang kemana itu semua? Hati apa yang seperti ini? Hati apa ini? Stres, Pak. Gundah gulana, galau, keluar rumah, teriak-teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kehilangan iman, perasaannya kehilangan iman, Pak.
Jadi orang itu kalau di dadanya penuh iman, kalau kehilangan dia risau, Pak. Maka dia akan membuat usaha bagaimana menjaga iman, memperbaharui iman, meningkatkan iman. Kenapa? Iman di hatinya banyak. Sebagaimana orang kalau di dalam rumahnya itu banyak harta, dia akan membuat usaha bikin pagar, sewa satpam, kasih kawat berduri. Kenapa? Di dalamnya ada yang berharta. Tapi kalau kayaknya tenang-tenang saja dicurigai, mungkin di rumah tuh nggak ada apa-apanya. Senyum-senyum saja begitu kadang, aman saja, bisa bergiling aman tuh takut juga itu, jangan-jangan memang udah nggak ada apa-apanya. Kalau rumah kosong perlu dikasih pagar, Pak, perlu dikunci. Inilah keadaan sahabat, khawatir kalau kehilangan iman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, usaha iman yang ditekankan oleh Nabi awal-awal. Dan usaha semacam ini, Pak sekalian, ini akan sering mendapatkan cemooh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka diajak, ditaskil, ayolah membuat usaha iman seperti orang-orang yang telah beriman. Ai amanas sahabah, maksudnya seperti para sahabat yang telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Haruskah kami beriman seperti orang bodoh-bodoh itu beriman? Jadi kalau sekarang kita membuat usaha iman, ada yang mengatakan bodoh-bodoh, nggak usah aneh. Dari dulu juga begitu, Pak. Nggak perlu marah, nggak perlu dijawab, karena Allah sendiri yang sudah menjawab. Ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Ketahuilah dia itu yang tolol tapi nggak sadar. Karena orang yang cerdas itu menurut Nabi, dan Nabi itu pasti benar. Karena ilmunya bukan prediksi, bukan analisa, bukan dari dosen, bukan dari kampus, bukan dari katanya. Ilmunya benar dari Allah Al-Haq, Allah yang maha benar. Beliau sabdakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, kemudian membuat amal untuk hidup setelah mati. Jadi pikir setelah mati ini apa? Itulah pikir iman. Itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Jadi orang yang cerdas itu bisa menjawab persoalan hidup. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beriman bahwa dunia ini cuma sementara, yakin setelah ini ada kehidupan yang selamanya, yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi. Itulah orang yang beriman, itulah orang cerdas. Dunia sementara, akhirat selamanya, yakin dengan perkara itu, itulah orang cerdas. Coba kalau dikasih sebuah pertanyaan, Pak. Pertanyaannya mudah. Hidup kan tempatnya ujian, persoalan. Sekarang sudah di lokal dikasih pertanyaan. Pilihlah mana yang benar. A. Susah sementara tapi senang selamanya. B. Senang sementara tapi susah selamanya. Pilih mana, Pak? A. Ya pinter, kalau ngaji gini pinter. Coba diperhatikan soalnya, Pak. Pilihlah mana yang benar. A. Susah sementara tapi senang selamanya. B. Senang sementara tapi susah selamanya. Pilih mana, Pak? Kalau kita lihat dengan mata hati, Bapak sekalian, kebanyakan manusia pilih A atau B. Tapi yang milih B itu katanya cadik pandai, Pak. Cadik pandai suluh bendang dalam nagari, katanya. Cerdik dan pandai penerangnya di nagari, tapi nggak pernah ke masjid. Katanya dia adalah tokoh masyarakat, intelektual. Tapi dikasih pertanyaan aja salah, Pak. Saya ulang sekali lagi, pilihlah mana yang benar. A. Susah sementara tapi senang selamanya. B. Senang sementara tapi susah selamanya. Pilih mana, Pak?
kerusakan di mana-mana itu apa? Karena kerusakan iman. Jalan berlubang-lubang, bangun sebentar rusak lagi. Bukan aspalnya kurang bagus, bukan mesin pembikin jalannya kurang canggih. Masalahnya iman pemborongnya, Pak. Pemborongnya nggak salah juga, karena baru dapat tender sudah dimakan juga oleh, terpaksa juga, Pak. Jadi udah sama aja, Pak. Sudah itu nanti tukangnya gitu lagi, udah. Rusaknya kenapa, Pak? Karena rusaknya iman. Pendidikan, Pak. Generasi muda. Rusaknya masyarakat dengan adanya narkoba, minuman keras, permainan semua, Pak. Dan itu hanya bisa dihentikan dari hati. Kalau dia yakin dengan kampung akhirat, baru bisa diperbaiki, Pak. Tanpa usaha dakwah cara Nabi, tidak akan baik, Pak. Tidak akan baik. Kalau tidak akan baik, ya nggak akan bahagia. Maka start pertamanya adalah perbaikan iman. Kalau sudah ada perbaikan iman, baru akan ada perbaikan amal. Kalau sudah ada perbaikan amal, baru akan terjadi perbaikan ahwal. Selagi ini tidak dibuat, apapun usaha tidak akan berhasil. Kebahagiaan hanya akan datang kepada kita secara pribadi, secara istimai, hanya dengan usaha agama, hanya dengan wujudnya agama, Pak. Allah akan berikan keberkahan-keberkahan, membukakan pintu-pintu keberkahan, menyelesaikan masalah-masalah kita apabila ada wujud agama dalam kehidupan kita. Agama yang sempurna. Adanya imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Yang pertamanya imaniyah, iman wujud. Maka dia ingin beribadah. Ketika dia mau beribadah itulah dia perlu ilmu. Gimana caranya beribadah? Baru dia belajar. Bukan ilmu dulu baru iman, enggak. Lihat bagaimana sahabat mengatakan ta'allamnal iman tsumma ta'allamnal Qur'an. Kami belajar dulu iman, baru kami belajar Al-Qur'an. Setelah ibu dia baru muamalah. Iman untuk muamalah, Pak, harus diperbesar lagi. Kalau iman yang itu saja, Pak, yakinlah muamalah nggak akan beres, Pak. Kita mau masang AC, meteran rumah kita masih yang 900, ya nggak akan bisa, Pak, banteng terus. Kalau nggak naik-naik daya, Pak. Tapi kalau iman untuk ubudiyah, habis 3 hari, masya Allah, ya Allah, udah. Tapi begitu mulai jualan, ya bohong lagi. Untuk muamalah, untuk muasyarah juga begitu. Maka harus naik daya iman ini. Nggak cukup iman-iman itu saja, harus ada peningkatan iman. Dipertahankan, diperbaharui, ditingkatkan. Hadirin yang mulia, lihat bagaimana seorang sahabat, seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Wa qalatil a'rabu amanna. Datang seorang Arab Badui, datang mengatakan amanna, kami telah beriman. Langsung turun ayat, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jangan kamu katakan kamu telah beriman, katakan saja aku telah Islam, karena belum lagi masuk iman dalam hatimu. Hadirin yang mulia, dan usaha peningkatan iman ini terus berlanjut lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, imannya sudah nggak sumbing lagi, Pak. Sudah nggak kesan dengan makhluk lagi. Akan dilemparkan ke tengah kobaran api. Datang malaikat menawarkan jasanya. Ditanya, kamu diperintahkan Allah atau keinginanmu sendiri? Ini ya solidaritas saya saja. Enggak, kamu makhluk, aku makhluk, kita selevel. Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Kalau kamu enggak, kalau Allah ya.
hasbiyallah, cukup bagiku Allah saja. Sumbing nggak kira-kira iman kayak gitu, Pak? Nggak sumbing. Tapi iman yang sudah tidak sumbing seperti itu, apa kemudian tenang-tenang, Pak? Tidak. Masih membuat usaha peningkatan iman. Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah jawab, awalam tu'min? Apakah kamu nggak beriman? Coba. Bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi agar lebih mantap lagi hatiku. Kalau Nabi Ibrahim yang sudah seperti itu saja masih meningkatkan iman, kalau kita sudah 4 bulan tiap tahun meningkat lagi nggak, Pak? Apalagi yang belum 4 bulan. Nabi Ibrahim yang sudah kayak gitu saja masih meningkatkan iman. Terus gimana peningkatan iman, Pak? Maka Allah berikan syarat. Khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna waj'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'ala kulli syai'. Ambillah 4 ekor burung, cincang-cincanglah, aduklah, kemudian jadikan 4 onggok, taruh setiap onggok di puncak gunung, di 4 puncak gunung, kemudian panggillah dia, dia akan datang kepadamu dengan segera. 1 ayat cuman, tapi kalau kita perhatikan, Pak, menangkap burung 4 ini nggak mudah. Ayatnya memang segitu, tapi prakteknya burung yang bisa dipanggil itu hanya burung yang dipelihara sejak kecil. Ini yang mantan-mantan kicau mania kan tahu ini. Iya, burung itu kalau sudah besar ditangkap nggak bisa, Pak, dipanggil nggak bisa. Tapi kalau dari kecil dikasih makan, lama-lama bisa kita panggil. Dan burung itu kalau sudah seperti itu, sudah punya kepandaian seperti itu, harganya tinggi, Pak. Sama-sama burung beo yang baru nangkap sama burung beo yang terlatih beda, Pak. Di sini ada burung kacer ditukar sama L300, Pak. Walaupun sama warnanya, sama besarnya, tetapi nilainya berbeda. Maka sesuatu yang sudah dirawat dari kecil itu biasa menyatu hati. Rasa cinta tumbuh, itulah yang harus dicincang, Pak. Habis dicincang diapakan, Pak? Ditaruh di 4 puncak gunung. Ada nggak gunung yang jejer gini, Pak, dekat-dekat? Jauh-jauh, Pak. Gunung Kerinci 1, Gunung Singgalang 1, Gunung Merapi 1, Gunung Talang 1. Nah, kira-kira berapa, Pak? Ya 4 bulan lah kurang lebih jalan kaki. Ayatnya 1, Pak. Tapi prakteknya itu lama ini. Prakteknya lama. Baru dipanggil, baru ketemu. Dikatakan ini 4 ekor burung ini, Pak. 4 ekor burung ini. Yang satu namanya burung merak. Kedua burung elang. Ketiga burung gagak. Keempat ayam hutan. Unggas juga itu. Ini lambang daripada sifat-sifat manusia. Kalau ingin mendapatkan peningkatan iman, kalau ingin mendapatkan tarbiyah, cincanglah sifat-sifat tadi. Dan sifat-sifat itu ada sama kita. Burung merak. Burung merak. Itu sifat kita juga punya sifat burung merak lah. Maunya tampil dari ujung rambut sampai ujung kaki nih, masuk. Wajunya bugana begini. Itu ada sama kita. Rumahnya mau dibikin begini, kendaraannya mau ditukar. Itu sifat-sifat burung merak itu ada sama kita, Pak. Kalau ingin ditingkatkan imannya, cincanglah itu, Pak. 4 bulan jalan kaki, bajunya biasa licin, jadi per dia. Siap insya Allah? Biasa dilulur, sekarang kejemur terus, diusir terus, hitam wajahnya. Hancur-hancuran, Pak. Tapi baru nanti akan dinampakkan. Yang kedua apa?
sifatnya burung elang, meninggi aja Pak. Setiap kita tuh suka ditinggikan Pak, dan nggak suka direndahkan. Tanyalah ke orang tuh, tahu si Aden, wow, main tinggi terus Pak. Allah. Kalau dia keluar 4 bulan orang nggak kenal siapa dia, kita mengenalkan saya di sini, ang hebat seorang aja lah, ang bagak seorang aja lah, oh kayu seorang aja lah, nggak peduli orang. Nanjale kini barang kayak kini. Siap insyaallah. Yang ketiga Pak, burung merak. Burung apa? Burung gagak. Burung gagak ini suka dengan sampah, suka dengan bangkai-bangkai. Bapak kalau pergi ke Bangladesh atau ke India, itu di tempat-tempat sampah itu berkumpul burung gagak itu. Kita itu juga suka perkara-perkara kotor itu suka. Pikiran kotor, suka yang kotor-kotor itu. Orang tuh banyak kebaikannya, tapi yang kita cari keburukannya. Ada sifat itu sama kita. Si anu tuh yo santiang yo angkat tangan. Tapi di tapi itu panjang jadi tuh Pak. Bagi lo bubucek le. Banyak kebaikan orang tapi yang dicari itu. Hadirin yang mulia, sifat itu ada sama kita. Maka ketika kita keluar dari islah diri, keburukan kita yang kita cari. Yang keempat Pak, sifatnya ayam jantan. Apa itu sifat ayam jantan? Mau jadi jagoan, tidak boleh ada dua ayam jantan di Cik Lasuang. Baca kawak dulu. Di masjid ada sifat ayam jantannya Pak. Makanya pengurus lama, pengurus baru itu aja Pak. Makanya suruh keluar 4 bulan dua-duanya. Itu masalah itu aja Pak. Kan? Apalagi sifat ayam jantan? Suku kawin. Bare babisa induk wah. Asa kana taskil takana induk. Jadi Mas sekalian, kalau ingin meningkatkan iman itu yang mau kita cincang Pak. Pedih rasanya, sakit rasanya Pak. Apa salahnya kalau Allah perintahkan, udah cincang taruh di 4 sudut meja, bisa nggak? Bisa aja. Cuman Allah mau pengorbanan. Allah mau pengorbanan Pak. Maka hari Allah Subhanahu wa taala, iman ini pertama sekali kuncinya di iman. Baru nanti setelah imaniyah, baru ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Untuk mengamalkan ini nanti perlu ilmu, baru belajar di situ. Tapi kunci pertamanya adalah iman. Maka usaha iman ini usaha yang paling tinggi Pak. Sahabat belum tahu amal-amal yang lain, baru iman, meninggal dunia, Fustu warabul Ka'bah. Aku telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Benar Pak. Karena iman sangat tinggi nilainya Pak. Orang itu walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi iman di hatinya benar, tak bercampur dengan kesyirikan, maka pasti dia akan masuk surga. Orang walaupun amalannya memenuhi langit dan bumi, tapi imannya cacat, jangankan surga, baunya pun tak dapat. Cacat amal ada penambalnya Pak, tapi cacat iman nggak ada penambalnya Pak. Cacat amal, lupa, ada yang mengingatkan. Tapi kalau iman kita, siapa yang tahu? Maka yang mulia, ini usaha iman, usaha yang asas yang pertama sekali. Ada yang mulia, barulah nanti amal-amal yang lain. Barulah akan sempurna agama diawali dari imannya tadi. Kalau imannya lemah, nanti amalnya juga lemah. Kalau sepaning listrik ini turun, rendah, ini lampu kedip-kedip Pak. Kedip-kedip. Bukan salah lampunya Pak. Ini apa ini kedip-kedip? Katanya Philip terang terus terang, Philip terang terus. Enggak Pak. Mana? Bukan Philipnya yang salah, sepaning listriknya rendah Pak.
Sanyo sudah hidup tapi kok nggak keluar air. Bukan merek sanyonya yang salah, sepaning listriknya rendah. Sholat tidak menghasilkan iman, Pak. Sholat memerlukan iman. Walaupun pandai dia sholat, kalau iman lemah, tinggalkan sholat, Pak. Apakah orang yang meninggalkan sholat tidak bisa sholat? Bisa. Apa nggak tahu ilmunya bahwa sholat wajib? Tahu. Apakah orang korupsi karena dia nggak tahu korupsi itu dosa? Tahu. Kenapa korupsi? Iman. Jadi perbaikan setarnya dari iman dulu, Pak. Baru nanti ketakwaan itu akan wujud. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Barulah sempurna agama, inilah namanya takwa. Inilah namanya takwa. Takwa adalah, kalau di SD dulu ya, di SD dulu. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya. Oh, banyak perintah Allah, seluruh itu. Kalau kita bahasanya agama yang sempurna. Itulah diringkas menjadi takwa. Kalau wujud ketakwaan dalam diri kita, Pak, dengan kita mengusahakannya lalu wujud yang ketakwaan itu, maka Allah berjanji, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa, pasti kami beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan kami beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Janji Allah gak akan pernah dicabut ini, Pak. Allah tidak akan pernah ingkar. Barang siapa yang bertakwa, akan kami beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Langit berubah jadi baja, bumi menjadi baja, langit bumi berhimpitan. Orang bertakwa tetap diberi jalan keluar oleh Allah. Apa sulitnya? Onta saja bisa keluar dari dalam batu, Pak. Batu nggak ada lubangnya, nggak ada pintunya. Allah keluarkan onta dari dalam batu. Mukjizatnya Nabi Soleh. Bukan anak onta, Pak. Onta yang sudah bawa anak. Onta hamil, Pak. Apa sulitnya Allah kasih jalan keluar? Tapi hari ini kita punya masalah. Sepertinya buntu nggak ada jalan keluar. Karena kita mencari penyelesaian bukan dengan sumbernya. Kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi slogannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tambah parah masalahnya, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan kami beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Langit berubah jadi tembaga, bumi berubah jadi tembaga. Langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak menumbuhkan tanaman. Orang bertakwa tetap makan. Diberi rezeki oleh Allah 40 tahun, Pak. 40 tahun Bani Israel terjebak di lembah Tih. 40 tahun. Tapi sempurna iman dan takwanya. Allah Subhanahu wa taala berikan makanan manna wa salwa. Cerita ini dalam Al-Quran Allah yang ceritakan. Apakah kita ragu kebenaran firman Allah, Pak? Apa kuncinya, Pak? Takwa. Sempurnakan agama. Apalagi usaha ketakwaan ini kita buat secara kolektif, secara ijtimai. Allah berjanji, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kalau suatu penduduk negeri mereka amanu wattaqau. Sebenarnya imaniyah ini masuk dalam ketakwaan juga, tapi dipisahkan supaya kita mengambil pelajaran penting. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Amanu wattaqau, la fatahna, sungguh akan kami bukakan. Sebenarnya fatahna ini fi'il madhi, Pak. Sudah. Bukanlah naftahu.
akan kami bukakan. Sudah kami bukakan sebenarnya, dan dikasih lam lagi. La fatahna, lam yang pendek namanya lam takkid, artinya penguat, Pak. Sungguh akan kami bukakan, sungguh kami bukakan pintu-pintu keberkahan langit, pintu-pintu keberkahan bumi. Ini yang gak ada sama kita. Pintu keberkahan bumi, di mana letak keberkahan ini? Berkah itu apa? Sesuatu yang gak masuk akal tapi nyata, berkah. Kalau kita ngomong bumi, Pak, apa bumi kita yang gak tumbuh, Pak? Bumi kita ini paling subur, Pak. Orang seluruh dunia mengatakan tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Saya nemani jamaah dari Mesir, baru turun dari bandara, keluar kita jemput bawa ke markas. Subhanallah, Gannah, Gannah, Gannah. Surga, surga, surga. Kulluhum khadra. Seluas mata memandang hijau. Kalau di Mesir, kulluhum sahra. Seluas mata memandang padang pasir aja. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu, batu jadi tanaman. Makan salak, lemparkan, tumbuh, Pak. Nggak usah dilemparkan. Anak berak, tahu-tahu jambu biji keluar juga. Di tempat Ustaz Suhaimi itu anaknya berak, besok tumbuh markisah. Allah, begitu suburnya tempat kita ini. Lautnya kaya raya menghasilkan, hutannya menghasilkan garu, manau, cendana, Masya Allah. Buah-buahannya melimpah ruah, tambang-tambangnya luar biasa, Pak. Begitu banyak hasil daripada bumi kita, tetapi kemana? Kemana? Kemana itu semua? Sehingga ada pula pembagian beras miskin. Masa orang surga kok ada yang miskin? Rumahnya dicat lagi, rumah tangga miskin. Ya Allah. Saking menderitanya, Pak. Saking menderitanya, inilah negara yang paling banyak mengekspor tenaga kerja wanita. Di dunia yang satu ini, Pak, negara-negara paling banyak wanita meninggalkan kampungnya, meninggalkan anaknya dan suaminya, itu Indonesia. Tapi dinina-bubukan dengan apa? Pahlawan devisa. Allah. Pergi ke luar negeri ngapain? Mencari sesuap nasi. Apa nggak ada nasi di tempat kita? Bapak pergilah seluas pertama memandang tuh hijau, Pak. Sawahnya hijau, panennya 3 kali setahun. Pergi mencari nasi kemana? Ke padang pasir. Astagfirullah. Memang di pasang pasir tumbuh nasi. Di mana ini semua, Pak? Keberkahan bumi dicabut. Keberkahan bumi kita dicabut, Pak. Apa itu keberkahan langit? Manfaat-manfaat ilmu. Manfaat-manfaat ilmu, Pak. Banyak orang berilmu, tapi manfaatnya nggak ada. Berkah ilmunya dicabut. Banyak sarjana ekonomi, ekonomi murat-marit. Banyak sarjana hukum, hukum ambruk. Banyak sarjana agama, suasana agama nggak nampak. Di samping masjid organ pakai rok mini, coba bayangkan. Memang nggak pernah ada khutbah, nggak ada buya, nggak ada ustadz, nggak pernah ada peringatan. Pesantren banyak, ustadz banyak, ulama banyak, buya banyak, peringatan pengajian tiap sebentar, buku dicetak, tapi seolah-olah itu semua nggak ada. Manfaat ilmu dicabut. Membuka rambut seolah-olah biasa bagi wanita, biasa. Seolah-olah nggak pernah dikasih tahu kalau rambut itu aurat. Banyak sarjana agama tetapi suasana agama tidak wujud. Berkahnya langit dicabut, Pak. Hadirin yang mulia, jalan keluar ini nggak ada yang lain, Pak.
Sakit sudah lama kok nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Obatnya tidak sesuai penyakitnya. Sakitnya sakit kepala, dikasih obat sama minyak wangi. Mana sembuh, Pak? Apalagi sakitnya udah parah, harus operasi. Malah minum Budreksin cuma. Udah parah-parah nih, Pak. Siap diopname? Ya kalau kita sakit, sudah sadar kita sakit, nggak mau diobati, nunggu mati. Apalagi orang sakit merasa sehat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini masalah-masalah timbul. Kenapa? Allah ingin menyadarkan kita. Allah ingin mengembalikan kita ke jalan yang benar. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami timpakan kepada mereka azab-azab yang sedang. Dunal azabil akbar, bukan azab yang langsung besar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali. Kembali kemana, Pak? Kembali ke jalan yang benar. Jalan benarnya umat ini kemana? Jalannya umat ini adalah dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad kepada mereka, inilah jalanku, jalan hidupku, profesi utamaku. Menyuruh manusia kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ini jalanku dan jalan orang yang menjadi pengikutku. Ini jalannya, Pak sekalian. Nggak ada jalan yang lain. Sabili itu mufrad. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Satu kalimat mufrad, sabil. Sabilun itu satu jalan. Sabilani dua jalan. Subul banyak jalan. Di sini Allah katakan apa? Katakanlah inilah satu-satunya jalanku. Bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, Allah yang menyuruh agar Nabi Muhammad mengatakan, mendeklarasikan, mengumumkan. Ini satu-satunya jalanku. Dan bukan hanya untuk Nabi, ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku. Siapa jadi pengikut Nabi, Pak? Ambil ini kerja, Pak. Dan Nabi telah membuktikan kesuksesannya ketika di dunia. Kalau di akhirat jangan cerita lagi. Di dunia yang satu ini telah membuat sebuah cerita. Seorang, bukan non-muslim, bukan orang Islam, Pak. Dia seorang non-muslim. Dia seorang non-muslim mengarang satu buku yang judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Namanya Michael Hart. Mengarang satu buku yang judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Bukan orang Islam, meletakkan nomor satu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Kalau orang non-muslim saja sudah mengakui, Pak, dunia nggak bisa memungkiri lagi, apalah kita sebagai pengikutnya kok tidak yakin. Bersedia insya Allah pegang usaha Nabi, Pak. Maka yang mulia, tidak ada jalan lain. Kalau kita nggak mau kembali ke jalan ini, ya nggak tahu lagi. Kutimpakan kepada mereka azab-azab yang kecil, maksudnya supaya segera kembali. Kasih dulu 5 skala Richter, pulang nggak, kasih 7. 7 nggak juga kembali, kasih 9. Kalau nanti memang adalah madawan, nanya Pak, kasih 1 juta skala Richter lah, Pak. Supaya kembali, Pak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat ini telah dicemburui oleh umat-umat terdahulu karena dakwah ini. Bahkan bukan umat terdahulu yang cemburu, nabi-nabi terdahulu pun cemburu, Pak, ingin jadi umat ini. Nabi Yunus ingin ambil kerja di luar daerah dia, nggak boleh.
Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yunus dia bosan kerja di kampungnya. Orang kampungnya payah diajak taat. Akhirnya dia tinggalkan Ninawa. Fadhahaba mughadiban allan yaqdiru alaihi. Dia pergi dalam keadaan marah, dikiranya kami biarkan saja. Pergi dia, payah diatur, malas saja. Ditinggalkannya Ninawa. Sampai tengah jalan, Pak, kapalnya macet, nggak bisa jalan. Dicek nggak ada yang rusak. Ngapa ini nggak bisa jalan? Maka nahkodanya paham bahwa kapal ini ada penumpang yang berdosa besar. Tolong bagi yang berdosa besar keluar dari kapal ini. Ngaku, tolonglah jangan sampai gara-gara kita seorang yang lain nanti jadi teraniaya. Tolong silahkan keluar. Gak ada yang ngaku. Usul, wir. Kita undi aja diundi, buat nama-nama diundi. Keluar nama Yunus. Dilihat wajahnya surban gadang, jangwi panjang. Wajah pun bersinar, nggak mungkin lah orang mau dikubadusu. Cari wajahnya sih nggak wajah orang padusu. Yang lain usul, ulang lagi, nggak cocok bukan orang inilah. Diulang lagi, keluar Yunus. Nggak yakin, dah ulang lagi Yunus. Sadar Nabi Yunus. Akhirnya apa? Dia lompat. Ditelan ikan nun. Apa dosa Nabi Yunus? Nabi Yunus tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak minuman keras, tidak menipu. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia puji-puji Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia salahkan dirinya sendiri. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dia menyeru dalam kegelapan-kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan. Yang disuruh siapa? Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku yang zalim. Aku yang zalim. Nangis. Allah yang maha kuasa. Seharusnya Nabi Yunus hancur ditelan dalam pencernaan ikan tadi. Tapi Allah lindungi dia. Allah jaga dia. Terus buat amalan. Salahkan diri sendiri. Puji-puji Allah. Salahkan diri sendiri, Pak. Akhirnya Allah yang membuat suasana dan keadaan digelombangkanlah lautan. Sehingga ikan yang di dasar lautan tadi, di dalam kegelapan dasar lautan dikeluarkan, Pak. Kemudian sampai ke tepi dibikin ikan ini mual. Sehingga dia muntahkan. Sampai di tepi, Pak, kepanasan. Allah tumbuhkan pohon. Dalam keadaan kehausan, Allah kirim kijang untuk menyusui. Setelah dia menyusui dari kijang tadi kuat, fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu bihi wa mata'nahum ilahin. Kami utus lagi Nuh kepada kaumnya, maka 100.000 lebih mereka beriman kepada Allah. Hari ini kita banyak masalah-masalah, Pak. Kita ditelan sama ladang, ditelan sama toko, ditelan sama kantor, ditelan sama istri. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Insya Allah. Kapan nyalahkannya, Pak? Sekarang. Insya Allah kalau benar-benar dari hati, pasti Allah keluarkan. Tapi syaratnya, Pak, betul-betul ingin. Tapi kalau dari berangkat, pokoknya aku nggak keluar. Niat berangkatnya pokoknya nggak keluar. Mau ditaskil malaikat Israel pun pokoknya nggak keluar. Ya payah. Kita keluarnya bukan kita keluar, Pak. Kita ini dikeluarkan. Bukan kharajat, tapi ukhrijat. Kita ini bukan lahir, tapi dilahirkan, Pak. Siap insya Allah? Dan usaha ini, Pak, menampakkannya itu mudah, cuman gini-gini. Banyak orang bisa keliling dunia, padahal ladangnya cuma 0,5 hektar. Bahasa jangankan Inggris, Indonesia saja nggak jelas.
Ada apa di kamu? Nah. Gagal panen di sini. Padi dimakan mancit. Jangankan bahasa Urdu, Pak. Indonesia aja patah-patah nggak jelas. Tapi karena suka gini-gini, Pak, keliling dunia dia, Pak. Coba Bapak bisa gini nggak? Cuman gini-gini aja. Yakin, Pak. Ini kerja besar, Pak. Kalau memang kita ini dipilih Allah, nggak ada yang bisa menolak. Kita ingat cerita di dalam Al-Quran. Cerita-cerita di dalam Al-Quran itu cerita-cerita dakwah. Al-Quran ini kitab petunjuk yang tidak ada lagi keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau takwa masuk, Pak, nggak ragu lagi, Pak. Dan kitab petunjuk ini, hadirin yang mulia, berisi ternyata dengan cerita-cerita. Bukan dengan ayat-ayat hukum saja, kaku, pasal ini, pasal itu, enggak. Ternyata 30 juz itu 2/3-nya itu cerita-cerita. Dan semua cerita-cerita yang 2/3 itu semua cerita-cerita dakwah. Coba, petunjuk apa yang kita ambil daripada perkara ini? Al-Quran kita petunjuk, tapi ternyata semua 2/3 isinya cerita-cerita. Dan semua cerita-cerita itu cerita dakwah. Hukum sedikit, Pak, ayat ahkam itu cuma sedikit, nggak banyak. Tapi kalau dakwah lengkap, Pak. Allah tidak ceritakan bagaimana sholatnya Nabi Musa yang katanya 50 waktu. Nama sholatnya aja nggak diceritakan. Tapi bagaimana dakwahnya Nabi Musa diceritakan. Kalimat dakwahnya diceritakan oleh Allah. Bagaimana dakwahnya Nabi Musa diceritakan, setiap juz di dalam Al-Quran ada cerita dakwahnya Nabi Musa. Allah ceritakan dakwahnya Nabi Nuh, satu surat, ditambah lagi yang lain-lain. Inna arsalna Nuhan, judulnya pun surat Nuh. Di dalamnya dakwahnya. Bagaimana dakwahnya pun diceritakan. Inni da'utum jihara, wa inni a'lantu lakum, wa asrartu lakum israra. Dakwah terang-terangan, dakwah isyarat, dakwah kode-kode saja. Diceritakan dakwahnya. Dakwahnya Nabi Yunus, dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Saleh, dakwahnya Nabi Lut. Diceritakan, bahkan Allah ceritakan bagaimana dakwahnya burung hudhud. Burung hudhud, Pak, burungnya kecil, suaranya pun parau, bulunya pun nggak mengkilat, Pak. Bulu kusam, suara parau, badan ketek, nggak ada yang diandalkan, Pak. Tapi diceritakan Allah dalam Al-Quran. Kenapa, Pak? Karena burung hudhud yang kecil dan jelek ini, dia punya pikir dakwah. Melihat satu kaum Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu, menyembah matahari, nggak menyembah Allah. Gimana ini? Masa orang nggak menyembah Allah? Risau dia, Pak, berkerut kening, Pak. Dan dia pun pikirnya nggak dalam negeri, sudah luar negeri. Karena Nabi Sulaiman itu di Palestina, ya. Burung hudhud ikut Nabi Sulaiman di Palestina, dia terbang ke Sabah itu, Pak, udah Yaman. Kalau burung hudhud yang kecil saja sudah luar negeri, masa kita nggak punya paspor? Berarti kalah kita. Ini sindiran keras, Pak. Cerita ini sindiran keras sama kita. Burung hudhud itu kecil, tentu kepalanya lebih kecil. Tapi dalam kepala yang kecil ada otak yang kecil. Tapi otak kecil tuh mikirnya besar. Lah kita kepala besar mikirnya kecil. Duit. Ini pelajaran juga untuk kita, Pak. Dan kita jangan minder untuk pergi ke luar negeri. Karena nggak punya kemampuan. Lihat bagaimana burung hudhud, Pak, dipilih oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat dakwah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini ditulis, kasihkan hudhud. Bawa.
sampaikan ke Ratu Balkis. Berapa lama dia bawa surat nih Pak? Lama. Padahal Nabi Sulaiman punya jin ifrit yang mampu terbang bolak-balik PP Palestina Yaman, PP sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Bahkan Nabi Sulaiman punya Asif bin Barqaya yang mampu terbang dari Palestina ke Yaman, PP segedip mata. Bara kancangnya tetap. Tetapi untuk surat dakwah ini Pak, bukan jin ifrit yang dikasih, bukan Asif yang dikasih Pak, tapi burung hudud yang lama terbangnya. Di tempat kita ini banyak orang-orang yang layak sebenarnya untuk dakwah Pak. Ilmunya cukup, duit banyak, waktu lapang, pandai mengecek, tapi tidak dipilih Pak. Jangankan ke luar negeri, 3 hari saya bayar. Tapi awak nang kusam-kusam Pak, Masya Allah. Bulu banyak nang tangga Pak, murah Pak. Kalau dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa menolak. Siap dipilih insya Allah Pak? Nah, ada risau dan pikir ini Pak. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita ini Pak sekalian, ini pertemuan besar. Kita punya 800 yang pernah ke luar negeri, pernah ke IPB. Ya Mir? Ada berapa? Ada 800 ahbab yang pernah keluar IPB. Ya. Kalau 800 dibikin 5 orang, satu jamaah 5 orang, berarti ada sekitar 160 rombongan. Sumatera Barat ini punya potensi kemampuan mengirim ke luar negeri yang jauh 160 rombongan. Karena ciri daripada umat ini adalah ukhrijat linnas, yang dikirim untuk manusia. Nah, sekarang itu prakteknya dengan ke negeri jauh. Sumbar punya potensi untuk berangkat ke negeri jauh itu 160 rombongan. Tafakut cukup Pak. Travel umroh laris. Sekali berangkat 25 juta. Artinya kita punya kemampuan untuk itu. Kalaulah kita siapkan jemaah ini Pak, ada pikir luar negeri yang jauh, kuat, maka insya Allah dari Sumbar ini nanti akan memberangkatkan jamaah ke negeri jauh 160 rombongan. Amin. Kuncinya ada risau dan pikir. Tapi kalau risaunya piti kapiti, coba yang pernah IPB angkat tangan dulu Pak. Ini layak semua. Semoga Allah mudahkan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah ceritakan dakwahnya semut. Semut ketika dia dakwah, maka Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nama suratnya pun surat semut. Surat semut. Sampai sebegitu besar Allah mengapresiasi seekor semut. Kenapa? Karena semut itu dakwah. Banyak semut di Lunang, Pak. Tapi yang diceritakan Allah yang satu itu. Bahkan Allah mengulangi kata-kata yang keluar dari mulut semut itu menjadi kalam yang suci firman Allah. Apa kata-katanya? Wa qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hai semut-semut saudaraku, ayo cepat masuk ke lubang-lubang kalian. Selamatkan diri kalian, kalau tidak kalian akan binasa, akan celaka. Diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Mereka mau lewat, mereka tidak menyadari. Cepat masuk, cepat masuk. Semut yang punya pikir agar saudaranya selamat, Allah ceritakan kepada kita. Nah kita Pak, keponakan belum masuk masjid, yang dua di LP, yang satu di Kadai, sedang bampu, nancie sedang apa namanya? Kalau awan tidak punya pikir, kalah aja samui ya. Samui tambah ketik lo kepalanya Pak.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut ini, Pak, semut yang dakwah ini ternyata adalah semut betina. Semut perempuan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, ada muannats. Kalau pola nanti akan ada huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti kalau kola qalu kola takul nakul takul tumakul, panjang itu. Wa qalat namlatu. Wa qalat berarti itu perempuan. Bapak baca hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tapi kalau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kalau laki-laki kola, kalau perempuan kolat. Di sini wa qalat namlatu, berkatalah seekor semut, tapi betina di situ. Kenapa ini punya risau fikir? Karena sering diajak keluar masturo. Kenapa dia dakwah? Karena sering keluar masturo. Karena wanita ini kalau sudah keluar, Masya Allah, kuat pikir dakwahnya, Pak. Sejarah telah mengukir bagaimana para wanita mengukir sejarah dengan tinta emas. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Wanita, Siti Khadijah. Dan kalau sudah masuk, Pak, total, Pak. 2/3 kekayaan Mekah punya dia, habis untuk dakwah. Kalau wanita tuh kayak gitu. Sejarah Islam juga telah mencatat siapakah yang syahid untuk Islam yang pertama kali? Wanita, namanya Sumayyah. Luar biasa wanita ini, Pak. Dan kalau tidak digarap berbahaya wanita ini, Pak. Nabi sabdakan, fujurul mar'atil fajiro ka fujuri alfi fajirin wa birrul mar'atus sholihah ka amali sab'ina siddiqan. Rusaknya seorang wanita rusak lebih parah daripada 1000 laki-laki rusak. Tapi wanita satu yang solehah lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Nah, sekarang wanita yang rusak berapa, Pak? Hancur. Niat keluar masturah insya Allah, Pak, ya. Bawa istri-istri kita, Pak, sekalian. Dengan usaha dakwah ini akan berubah, Pak. Selagi kita tidak buat usaha ini, Pak, usaha dakwah nggak dibuat, apapun saja usaha, ganti pemimpin, buat program, agenda ini, agenda itu, dana dikucurkan, kurang hutang, nggak selesai masalah, Pak. Ini saja satu-satunya cara. Dan Allah yang bisa merubah keadaan ini, hanya Allah. Dan Allah akan rubah apabila kita mau merubah. Dari mana berubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya. Itu tafsirnya. Apa yang ada dalam diri kita yang dipandang Allah, Allah tidak melihat bentuk rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupamu, penampilanmu. Allah melihat hati dan amalanmu. Kalau itu yang kita rubah, insya Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Allah akan rubah keadaan kita. Perbaiki iman dan amal, Allah akan rubah keadaan kita. Tetapi sekarang apa yang telah kita lakukan? Kita justru membuat perbaikan apa yang tidak dipandang Allah. Kita justru memperhatikan, habiskan modal, waktu, tenaga, pikiran untuk sesuatu yang tidak dipandang Allah. Penampilan kita, rumah kita, kendaraan kita, kita pikirkan hari-hari, kita modali, kita berikan waktu, pikiran untuk yang tidak dipandang Allah. Tapi untuk hati dan amalan kita, mana yang telah kita buat, Pak, sekalian. Selagi ini tidak dibuat, Pak, siapapun saja pemimpinnya, nggak akan selesai masalah, Pak. Walaupun pemimpinnya ini hatinya Ka'bah, otaknya Jerman, tetap saja akan kacau. Tapi kalau kita buat ini, Allah pasti akan membuat perbaikan. Dan perbaikan bukan dengan orang lain, diawali dari diri kita sendiri. Inilah perkara penting, perkara takwa yang wajib disampaikan, wajib diamanahkan,
wajib diwasiatkan kepada setiap khotib ketika dia berkhutbah. Ini umat bukan umat ibadah, umat yang tidak bisa dipisahkan dengan dakwah. Kalau umat terdahulu mati, meninggal nabinya, tunggu nabi yang baru. Tapi umat ini tidak ada lagi nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Umat ini telah diamanahkan kerja ini, Pak. Umat ini telah dilantik menjadi penanggung jawab dakwah. Umat ini tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan dakwah. Lihat pelajaran ketika khutbah Jumat. Tidak sah sholat Jumat kecuali dengan adanya khutbah. Tidak sah khutbah kecuali ada wasiat takwa. Sempurnanya agama, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Tanpa ada wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, sholatnya tidak berarti. Dakwah perkara penting. Ketika dakwah sedang disampaikan, dia bicara sendiri. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktub faqad lagha. Kalau kamu di hari Jumat, kamu bilang kepada teman, diam, jangan rame. Faqad lagha, dia telah berbuat sia-sia. Bukan dia rame, Pak. Dia maksudnya bagus, melarang orang lain rame. Itu pun sia-sia Jumatnya. Apa isyarat pelajaran yang kita ambil dari perkara ini, Pak sekalian? Bahwa yang perlu terhadap dakwah itu bukan orang lain. Aku yang perlu. Ketika dakwah sedang disampaikan itu apa? Yang terpikir itu diri kita, Pak. Aku yang perlu. Orang lain mau ribut-ributlah. Aku yang perlu. 3 kali Jumat, telinganya tidak mendengarkan wasiat-wasiat takwa, hati berubah munafik. Dakwah penting apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? 4 bulan penting apa? Untuk siapa? Nah coba yang merasa untuk saya berdiri. Nah coba berdiri, Pak. Bukan untuk orang lain, Pak. Mari, Pak. Supaya kita menyadari, bahkan khotib sendiri pun mengatakan, usikum wa iyaya. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri. Boleh, Pak? Kayaknya udah semua nih, turun. Kalau udah kayak gini nih, insya Allah tinggal bentuk rombongan aja nih. Allahu Akbar. Hari yang mulia, kita akan membuat nanti jur orang-orang IPB. Ya, kita akan membuat jur orang IPB. Kemungkinan nanti akan dimusyawarahkan waktunya kurang lebih sekitar Ramadan tanggal 17. Sebagian ada yang pikir, kalau Ramadan itu berat, orang nggak semangat, orang puasa. Justru kalau kita lihat sejarah, Pak, perang Badar itu 17 Ramadan, perang Tabuk di hari musim panas Ramadan. Masa di Sumbar angin sepo-sepo, angin pantai bertiup, 17 Ramadan berat? Siap insya Allah yang IPB 17 Ramadan, Pak. Bentuk rombongan ke negeri jauh, 160 rombongan dari Sumbar. 2 tahun semua rombongan berangkat. Dan akan dievaluasi terus, Pak, nanti yang sudah pernah IPB, ya. Cirinya seluruh alam adalah negeri jauh. Dan yang belum ke IPB belum bisa ke negeri jauh, karena untuk bisa ke negeri jauh IPB dulu. IPB sekarang nggak bisa, tutup. Doa sama-sama dari musda kita ini, insya Allah Allah akan rubah keadaan, insya Allah. Allah akan rubah keadaan, Pak. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu berubah apa yang ada dalam dirinya. Akan berubah keadaan ini, masalah keadaan ini karena kita sebenarnya, Pak. Bukan orang lain, jangan orang lain. Karena kita nggak keluar-keluar maka ditutup sekalian. Udahlah, nggak usah keluar kamu. Payah betul negeri jauh, udah tutup aja semua kata negeri jauh. Kalau bahasa Jawanya dilulu, Pak. Agi mana lah. Nggak usah keluar lagi. Lah manggo Allah, Pak. Payahna ditaskil. Biji lagi banyak. IPB lah, acok. Tapi negeri jauh enggak, boleh. Nah, kini lockdown mana lagi? Setelah kita ini merasa rindu, kita tobat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Allah akan keluarkan kita ke negeri jauh dan Allah akan jadikan kita asbab bidah. 100.000 lebih taskilan menunggu kita. Bersedia insyaallah. Boleh, Pak sekalian yang sudah pernah IPB berdiri dulu. Yang sudah pernah IPB berdiri dulu.